Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Aura Rohaya Hanifah, reporter SMA Negeri 19 Medan. Hari ini Rabu 11 Oktober 2023 pada pukul 7 saya sedang berada di lapangan SMA Negeri 19 Medan. Yang dimana saat ini para siswa dan guru-guru sedang melaksanakan kegiatan pelantikan OSIS dan MPK masa bakti 2023-2024. Nah, penasaran seperti apa proses pelantikan MPK dan OSIS ini? Yuk mari kita saksikan. Maju! Jalan! Hadap kiri. Jalan! Buka barisan. Jalan! Penyerahan bendera Pataka MPK dari pengurus MPK periode 2022 ambil tempat. Penyematan selempang MPK dari pengurus MPK periode 2022-2023 kepada pengurus MPK periode 2023-2024. Dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk melakukan penyematan.
1 langkah ke belakang. Jalan. Dimohonkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk melakukan penyematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena di hari Rabu yang diawali tadi malam dengan turunnya rahmat yang Maha Kuasa, kita tetap mampu berhadir untuk melaksanakan sebuah proses bersejarah di SMA Negeri 19 Medan ini, yaitu proses kelanjutan estafet dari kepengurusan MPK OSIS periode 2022-2023 ke periode 2023-2024 akan segera dilantik. Di tangan kalian wajah SMA Negeri 19 Medan, wajah kepemimpinan dalam konteks siswa itu ada di tangan kalian. Mau bagaimanapun, tentu kalianlah yang akan mewarnainya. Pengukuhan pengurus MPK SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 oleh Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan. Petugas bendera mengambil tempat.
Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Medan nomor 586 garing 421.6 garis berhubung SMA 19 garing 10 Romawi garing 2023 tentang susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan tahun pelajaran 2023-2024. Kepala SMA Negeri 19 Medan menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan satu, susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA 19 Medan periode tahun pelajaran 2023-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Lampiran keputusan Kepala SMA 19 Medan nomor 586 garing 421.6 garis berhubung SMA 19 Medan garing 10 Romawi garing 2023 tentang susunan pembina dan pengurus MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan periode tahun pelajaran 2023-2024. Penanggung jawab Kepala SMA Negeri 19 Medan, Pembina OSIS Ibu Elvi Yulianti SPD MPD, Aldiva Putra SPD MPD, Zulfikar Muda Siregar SPD, Muhammad Rian Syahputra SPD, Selvia Puspita Eskom. Pengurus MPK Ketua Muhammad Saudi Kahfi Hasibuan, Ketua Oscar John April Panggabean, Ketua Rizantika Mutiara Bahri, Sekretaris Ferdi Ardiansyah, Bendahara Nabila Indriani. Pengukuhan pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 oleh Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan. Lampiran untuk pengurus OSIS. Ketua Raihanur Raif. Siap. Wakil Ketua 1 Batinu Hafid. Siap. Wakil Ketua 2 Faiz Huzaifa Al-Farisi Lubis. Siap. Sekretaris Tika Kaila Anas. Wakil Sekretaris Nur Aulia. Siap. Bendahara Umar Hidayat. Siap. Wakil Bendahara Kiki Saranita. Siap. Sek 24. Apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap, bersedia. Sekali lagi saya tanyakan, apakah kalian bersedia untuk dilantik? Siap, bersedia. Janji OSIS. Janji OSIS. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 berjanji. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024 berjanji. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Bekerja tanpa pamrih, ikhlas, sukarela dan bertanggung jawab. 2. Bekerja tanpa pamrih, ikhlas, sukarela dan bertanggung jawab. 3. Menjaga dan menegakkan disiplin. 3. Menjaga dan menegakkan disiplin. 4. Membangun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. 4. Membangun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. 5. Membantu sekolah dalam segala bidang yang memajukan sekolah. 5. Membantu sekolah dalam segala bidang yang dapat memajukan sekolah.
penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua dan Sekretaris MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan di hadapan Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan staf pegawai. Baik pemirsa, di sini saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Medan, yaitu Bapak Syarifal Putra, SPDM Hum, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta staf dan pegawai. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, walaupun tadi malam kita diguyur rahmat ya. Alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan prosesi pelantikan OSIS untuk masa bakti 2023-2024. Boleh diceritakan nih Pak, mengenai proses pelantikan OSIS dan MPK ini mulai dari perekrutan, kemudian pemilihan sampai pelantikan saat ini? Wah, itu tentu saja panjang tuh gaweannya dari bidang kesiswaan, tapi memang bidang kesiswaan sudah melakukan koordinasi dengan kami, dengan saya, jadwal-jadwalnya dan program-programnya. Pertama tentu saja adanya sesi penjaringan ya, penjaringan kepada di mana
adik-adik dari OSIS ini, anak kami OSIS ini dilihat track recordnya, kemudian diberikan surat kesediaan untuk maju menjadi calon pengurus MPK dan OSIS, kemudian dilakukan fit and proper test. Setelah fit and proper test, ya, dibacakan ya siapa-siapa saja yang lulus fit and proper test dan ditetapkan sebagai calon MPK maupun OSIS. Selanjutnya setelah ditetapkan sebagai calon, tentu saja mereka berkampanye untuk dipilih, ya, baik itu secara udara atau melalui daring, melalui media sosial maupun media-media cetak maupun melalui mulut ke mulut, tanpa menyinggung satu sama lain, ya, tanpa menyinggung, membuli dan sebagainya. Kemudian setelah dilakukan proses mereka kampanye, tentu saja kita laksanakan proses penyampaian visi misi melalui debat calon ketua OSIS maupun MPK. Setelah debat, kita laksanakan prosesi pemilihan. Pemilihan di mana semua warga SMA Negeri 19 Medan, nah ini semua ya, tidak hanya siswa-siswinya, tapi juga guru-gurunya diberikan hak pilih untuk melihat sejauh mana seorang calon tadi layak untuk dipilih, track recordnya selama hari ini, mungkin belajarnya kan gitu. Karena apapun ceritanya, seorang ketua itu dilihat dari atas kepala sampai ke bawah. Artinya tidak hanya organisasi yang dilihat, tapi juga yang dilihat juga adalah bagaimana track record akademisnya. Ya, kalau akademisnya jeblok, ya itu juga akan menjadi sesuatu yang susah ya. Karena apapun ceritanya dia harus pintar gitu, dan dia juga harus loyal, dan dia harus berintegritas, berkarakter. Selanjutnya setelah diadakan acara pemilihan langsung, mana kita laksanakan kemarin di aula pada Sabtu itu, kita laksanakan proses LDK, ya, LDK, latihan dasar kepemimpinan, supaya mereka mendapatkan bekal untuk memimpin. Nah, selanjutnya setelah LDK tentu saja kita tetapkan, ya, kita sampaikan pengumuman pemenang, siapa yang menjadi ketua dan wakil, siapa yang menjadi sekretaris dan bendahara, yang sudah digodok oleh bidang kesiswaan, ya, Bu Elvi dengan timnya. Terima kasih sudah menjalankan program ini, karena ini salah satu bagian daripada suara demokrasi, bagian daripada P5 kita, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kita lakukan tiap tahunnya. Kemudian setelah itu inilah hari ini puncaknya, di mana mereka secara resmi, ya, kalau kemarin de facto ini de jure dilantik dan ditetapkan sebagai pengurus baru. Dan mereka mulai hari ini akan bertugas menggantikan kakak-kakaknya yang lama, yang periode 2022-2023. Nah Pak, setelah melaksanakan kegiatan pelantikan OSIS dan MPK masa bakti 2023-2024 ini, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk siswa-siswi setelah menjadi anggota OSIS dan MPK ini? Oh, harapannya tentu saja besar sekali. Mereka itu saya bilang tadi di dalam kata sambutan, mereka adalah warnanya SMA Negeri 19 Medan, mereka potretnya. Ketika mereka mampu memberikan warna atau potret terbaik, maka SMA Negeri 19 Medan akan dilihat baik oleh di luar sana, tidak hanya di Kota Medan, Sumatera Utara maupun nasional, bahkan kalau bisa internasional. Namun itu tentu kerja yang tidak mudah ya. Nah, itu harapannya saya juga, bahwa paling tidak mereka bisa menjadi pelopor bagi kita. Jadi program-program yang ada di SMA Negeri 19 Medan mereka dukung penuh, mereka secara totalitas memberikan sokongannya kepada kita, supaya sebagaimana kita tahu bersama, bagaimana mendisiplinkan, bagaimana karakter, bagaimana kebersihan, ya, itu adalah program yang krusial terkait dengan kesiswaan. Ya, kita lihat aja budaya bagaimana sampah, itu kan harus juga didukung oleh mereka. Nah, ini nanti akan kita diskusikan antara program kesiswaan dengan program sekolah, bagaimana matchingnya, Bu, supaya antara apa sih programnya yang bisa kira-kira ide apa yang bisa mereduksi atau mengurangi, bahkan mengeliminasi buang sampah sembarangan. Juga terkait dengan program pengembangan bahasa,
program literasi, program penanaman karakter, program-program lainnya yang tentu saja yang akan berdampak positif sebagai potret SMA Negeri 19 Medan ke depannya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan seputar pelantikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberikan masukan tidak hanya bagi SMA 19 Medan dan bagi yang menonton juga bisa belajar dari SMA Negeri 19 Medan. Terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya sedang bersama dengan para inti OSIS dan MPK Masa Bakti 2023-2024. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Gimana nih perasaan kalian setelah dilantik menjadi inti OSIS dan MPK SMA Negeri 19 Medan? Batinu mungkin bisa disampaikan? Ya, perasaan kami setelah dilantik menjadi inti MPK OSIS dan MPK, tentunya kami sangat senang dan tentunya kami harus bertanggung jawab untuk apa yang akan kami hadapi ke depannya selama 1 tahun ke depan. Yang dimana 1 tahun ini kami akan merangkul beban dari tahun ini sampai tahun depan yang dari ringan ke berat. Mungkin ada tambahan dari Pak Is. Pak Is? Perasaan kami setelah dilantik menjadi inti MPK OSIS ya senang karena kami juga mendapatkan jabatan yang begitu berat yang akan kami jalani selama 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa visi dan misi kalian setelah menjadi inti OSIS dan MPK? Mungkin bisa dijelaskan oleh Saudi. Ya, tentu setelah kita dilantik kita juga memangkul sebuah jabatan dan kebetulan saya di sini sebagai ketua MPK Masa Bakti 2023-2024. Saya mempunyai visi misi, tentu saja mungkin pemikiran dengan teman-teman saya, yaitu visinya meningkatkan ketakwaan para siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu meningkatkan keberbakatan siswa-siswi dari akademis maupun non-akademis, karena kita tahu kita sekolah penggerak, bukan hanya akademis saja yang kita kembangkan, namun juga seperti non-akademis, seperti ekstrakurikuler maupun di bidang yang lainnya. Gitu saja. Terima kasih. Apa sih yang mendasari kalian untuk masuk ke dalam organisasi MPK dan OSIS ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Oscar. Ya, terima kasih. Yang mendasari saya masuk ke dalam organisasi MPK itu pertama, saya ingin bergabung, saya ingin memajukan lagi nama MPK OSIS di SMA Negeri 19 Medan. Pada awalnya, saya memang hanya niat menjadi anggota dan bergabung di dalam organisasi ini. Namun, ketika sudah masuk di dalamnya, saya sudah aktif membantu, maka saya ingin berkeinginan menjadi pengurus inti dari MPK OSIS SMA Negeri 19 Medan Masa Bakti 2023-2024. Dan impian saya tersebut terwujud. Nah, sekarang saya sebagai wakil ketua 1 MPK akan menanggung tanggung jawab kami sebagai pengurus inti MPK OSIS. Nah, tentu saja ini sangat berat, namun akan kami jalani bersama-sama. Mungkin akan dijelaskan oleh Raihan. Apa yang mendasari saya untuk masuk ke organisasi ini yaitu untuk lebih bisa mengendalikan diri, bagaimana kita bertindak sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bisa bersifat memikirkan nggak hanya untuk diri kita dan untuk pribadi kita, tapi kita juga memikirkan untuk anggota dan seluruh masyarakat di SMA Negeri 19 Medan. Tetapi juga sebelum itu saya juga berpikiran untuk hanya sebatas mengikuti dan melanjutkan kegiatan yang telah saya lakukan sebelumnya di waktu saya sekolah menengah pertama. Cuman setelah saya masuk ke organisasi ini, saya yakin saya mampu dan saya bisa menanggung beban yang cukup berat bersama ke-5 dan ke-6 serta ke seluruh anggota menanggung semua tanggung jawab itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian nih, apa sih hal yang perlu ditingkatkan di SMA Negeri 19 Medan saat ini? Mungkin bisa diwakilkan oleh Faiz. Hal yang perlu ditingkatkan menurut saya itu kemodernan dari SMA Negeri 19 Medan. Karena menurut saya SMA Negeri 19 ini kurang modern dalam hal-hal teknologi. Seperti misalnya perlombaan-perlombaan yang itu aja kan sudah biasa kita dengar. Maka dari itu mungkin hal yang akan ditambahi hal modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik,
Nah, misalnya nih, terjadi suatu peristiwa pembulian di sekolah. Apa sih yang akan kalian lakukan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Cantika. Terima kasih. Kebetulan saya juga agen anti perundungan. Tentunya pertama-tama saya akan mengambil antisipasi untuk mencegah hal tersebut dan menjadikan diri saya sebagai role model. Pokoknya bully no, berteman yes. Oscar, gimana pendapat kamu? Ya, pertama ketika saya ingin mencegah suatu tindakan pembulian, maka saya harus memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, dengan contoh yang baik, maka mereka bisa meniru saya. Saya akan menjadi role model di mana saya tidak akan melakukan pembulian dan akan mencegah hal pembulian itu terjadi. Sehingga orang-orang di sekitar saya bisa mencontoh perilaku dan tindakan saya. Oleh karena itu, saya akan mengantisipasinya dan memulainya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Nah, para inti MPK SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2023-2024, ada nggak nih jargon kalian untuk SMA Negeri 19 Medan? Boleh? Ada. Boleh diperlihatkan kepada para pemirsa? MPK, Nyata, OSIS, kerja, OSIS MPK. kerja nyata. Siap. Baik, terima kasih kepada para inti MPK dan OSIS masa bakti 2023-2024. Sekian laporan saya mengenai kegiatan pelantikan pada hari ini di SMA Negeri 19 Medan. Saya Aura Rohaya Hanifah, reporter SMA Negeri 19 Medan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.